Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dewianti Mandat. NIM 1921035, prodi PGMB semester 4. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran konsep dasar sains yang materi Ibu sendiri yaitu tumbuhan, proses dan hidupnya. Di sini Ibu terbagi atas dua kelompok, yaitu Ibu sendiri dengan Ibu Jessica Pilango akan melanjutkan pelajaran Ibu, yaitu proses-proses atau bagaimana hidup proses hidupnya tumbuhan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran Ibu, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuan kami dan berilah kami ilmu yang sempurna. Baik anak-anak, kita lanjut pada pembahasan Ibu selanjutnya. Oke, masuk pada materi Ibu, yaitu tumbuhan. Tumbuhan di sini adalah organisme yang paling unik dari semua jenis organisme, karena tumbuhan merupakan organisme yang dapat membuat makan sendiri, dibandingkan dengan organisme lain seperti hewan dan manusia yang tidak dapat membuat makan sendiri. Tumbuhan dapat membuat makan sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Tumbuhan terdiri dari beberapa spesies dan dengan sifat dan ciri morfologi maupun antonim yang berbeda-beda, serta memiliki sistem tata nama dan klasifikasian tertentu. Tumbuhan untuk dapat hidup, bertumbuh, dan berkembang selalu membutuhkan sebagian faktor genetik dan lingkungan yang berinteraksi melalui suatu proses fisiologi yang rumit. Beberapa sub di sini yaitu yang terjadi dasar paling penting dalam mempelajari biologi tumbuhan secara utuh. Mari kita simak buku pelajaran ini masuk pada pengertian tumbuhan. Pengertian tumbuhan di sini anak-anak merupakan organisme multiseluler yang memiliki kemampuan untuk makan sendiri, sedangkan organisme lain seperti manusia, hewan, dan mikroorganisme tidak membuat makan sendiri, sehingga tergantung pada keberadaan tumbuhan. Hal ini menyebabkan para ahli mengelompokkan tumbuhan sebagai organisme produsen dan organisme lainnya sebagai konsumen. Tumbuhan memerlukan tanah dan sinar matahari sebagai faktor lingkungan yang paling utama dalam tumbuhan dan perkembangannya. Tanah penting bagi tumbuhan karena mengandung berbagai unsur kimia sebagai penutrisi bagi tumbuhan. Unsur-unsur kimia tersebut diresap oleh akar dan dengan bantuan air diangkut ke daun untuk diproses. Sedangkan sinar matahari sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Pada daun terdapat bibit-bibit hijau dan daun klorofil yang berfungsi menangkap cahaya matahari sebagai energi untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis di sini merupakan karbohidrat, lemak, protein, dan selanjutnya diangkut ke bagian-bagian lain pada tumbuhan untuk bantu pertumbuhan dan perkembangan sel-sel maupun jaringan tumbuhan. Sel-sel jaringan yang dapat disuplai nutrisi dari hasil fotosintesis tersebut dan manfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan sel baik dalam jumlah maupun ukurannya. Peningkatan ukuran dan jumlah sel dapat terjadi secara horizontal, penambahan diameter batang, dan menjadi secara variabel, penambahan tinggi batang tumbuhan. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk dan susunan maupun sifat yang sama dengan dikelompokkan sebagai satu jaringan. Jaringan-jaringan yang memiliki bentuk dan sifat yang sama akan membentuk organ tumbuhan dan kemampuan dari semua organ tubuh tumbuhan. Oke, masuk pada pembahasan materi berikutnya, yaitu morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan di sini anak-anak merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, fisik dan struktur tumbuhan dari tumbuhan. Morfologi berasal dari kata Latin morphos yang berarti wujud dan bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk tumbuhan dan susunan tumbuhan saja, tetapi juga untuk menentukan fungsi, dari mana asal dan susunan tumbuhan yang berbentuk. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil dan
dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari dan fotosintesis. Daun juga merupakan organ tumbuhan uang, berfungsi sebagai pusat pengelolaan makanan. Respirasi dan transpirasi. Daun memiliki ciri khas dan nilai penting dalam taksonomi tumbuhan. Hubungan dengan fungsinya sebagai tempat animasi dan transpirasi penguapan. Sifat-sifat daun di sini berbentuk gempeng dan berpenampang yang lebar. Warnanya hijau terlapak secara horizontal sehingga dapat menangkap sinar matahari yang maksimal, terdapat lepas dan meninggalkan bekas. Pada umumnya daun-daun di sini dari tumbuhan berbunga mempunyai bagian-bagian penting sebagai berikut. Pertama, pelepah daun. Pelepah daun di sini atau vagina yang sering mengelilingi batang atau dahan. Kadang-kadang untuk tumbuhan tertentu tidak dapat. Tangkai di sini biasanya berbentuk silinder. Selanjutnya helai daun di sini atau lamina merupakan bagian yang penting pada daun. Selanjutnya menumpung daun di sini pada beberapa famili atau genus Situla merupakan hasil dari tiap bagian pelepah daun yang terletaknya sebelah tangkai daun. Organ tumbuhan seperti duri, lapisan lilin, dan sebagainya. Helai daun terdiri dari tulang daun yang dikelilingi oleh jaringan lembut. Pada permukaan atas jaringan tersebut teratur seperti sel pada serang lebah, dan ini merupakan bentuk jaringan fotosintesis. Sedangkan permukaan bawah sering terdapat fluoroidal sebagai permukaan gas. Pada beberapa khusus tangkai daun tidak ada daun kimposisis, maka daun lanjut mendekat pada ranting. Masuk pada bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun di sini mempunyai arti dalam taksonomi atau morfologi sebab merupakan bentuk khas dari suatu jenis. Pada daun menjemuk, anak-anak daun tersebut harus mendapatkan perhatian sendiri-sendiri. Sedangkan pada daun-daun yang bersemu, bentuk dasarnya sesuai atau cocok dengan bentuk yang dapat disebut dengan jalan menarik garis mengelilingi ujung-ujung sambulnya. Bangun daun biasanya disamakan dengan bangun benda-benda lain yang mempunyai bangun yang merupakan misalnya perisai, jantung, telur, ujung lubang, dan sebagainya. Masuk pada helai daun. Helai daun dinamakan juga lamina. Lamina di sini ada terbagi, ada ujung daun, pangkal daun, tengah daun, ada ujung dan pangkal daun, ada tengah daun, dan tulang daun, pinggir daun. Bagian anak masuk pada bagian ujung dan pangkal daun. Ujung dan telapak daun dari pangkal tersebut disebut apex, sedangkan pangkal atau bagian yang terletak pada tangkai daun disebut base. Ujung helai daun. Bentuk ujung helai daun bermacam-macam, seperti runcing. Runcing di sini pada dasarnya daun yang berbangun bangset, seperti paku, pedang, segitiga. Contohnya daun eliander. Selanjutnya meruncing. Meruncing di sini ujungnya daun lebih tajam, sedangkan bagian tengahnya mengembang. Contoh daun waru. Ada lagi meruncing dengan ujung yang terpisah, seperti contoh kulit berduri. Ujungnya amat meruncing dan keras seperti duri. Contoh nanas semberang. Tumpul di sini terbalik atau tudip, umumnya pada daun yang berbangun bulat, terpisah bulat seperti perisai, bulat telur. Contoh tangkai Cina. Rompak di sini ujung daun seakan-akan rata, banyak pada jambu-jambuan. Contoh jambu mata. Terbelah di sini contoh daun bayam. Masuk pangkal daun. Pangkal daun di sini yang tidak terlekat yaitu runcing. Runcing pada umumnya terdapat pada helai daun yang runcing. Kedua, rambut dari tepi daun ke pangkal daun sedikit bulatan. Tumpul dasarnya merata, berkelekuk atau juga terbelah, yaitu pada helai daun berbentuk buah pisang, tanah, dan sebagainya.
Pangkal daun yang melekat yaitu pangkal daun atau helai daun yang berlekatan didasarkan oleh berlekat. Berlekat yaitu pangkal daun atau helai daun yang kedudukannya di tempat yang sama pada batang berlekatan suatu sama lainnya. Tumbuh melekat yaitu telinga kanan dan kiri dari pangkal daun berlekatan menjadi satu sehingga mengelilingi batang. Masuk pada bagian permukaan helai daun. Permukaan helai daun di sini merupakan helai daun yang mempunyai bentuk dan sifat-sifat tertentu, dengan bagian atas benda dengan bagian bawah. Bagian atas daun kelihatan lebih mengkilat, lebih hijau dan lebih licin daripada permukaan bawah. Sifat-sifat permukaan sebagai berikut. Licin di sini mengkilap. Contoh daun jeruk. Selanjutnya suram, contohnya ketimun. Lapisan lilin, contohnya pisang. Gundul tanpa rambut, contohnya jambu air. Selanjutnya Phileus berambut panjang putih keperak-perakan, contoh berambut seperti wol, contohnya pada famili Solanaceae. Masuk pada daging daun. Daging daun di sini merupakan mengandung enzim-enzim untuk mengubah zat-zat nutrisi menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Daun daging sering didapati kelenjar berupa butir-butir minyak yang khas dengan aroma tidak tajam. Contoh Myrtaceae. Bintik minyak bintik minyak besar aroma tajam. Contoh rute sedang pada Ebenacea. Kelenjarnya terdapat pada bagian pangkal daun, contohnya Diospyros. Pada beberapa jenis pohon ada tangkai daun yang lebih berubah fungsi dan bentuk menjadi helai daun dengan daging yang keras. Oke, masuk pada batang. Batang di sini merupakan tumbuhan. Pada umumnya batang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Umumnya bentuk panjang dan bulat seperti silinder, bersifat aktinomorf, artinya dapat dibagi menjadi dua bagian yang setangkap. Terdiri dari luar ruas yang dibatasi oleh buku-buku, memiliki arah tumbuhan menuju cahaya atau matahari, bersifat fotos atau hidrofos, lalu selalu menambah panjang di ujungnya sehingga sering dikatakan bahwa batang mempunyai tumbuhan yang tidak terbatas, memiliki percabangan untuk umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada batang muda dan tumbuhan berumur pendek seperti rumput-rumputan. Oke, masuk pada akar. Akar di sini merupakan salah satu bagian pokok tumbuhan selain batang dan daun. Pada umumnya akar mempunyai sifat-sifat berikut. Umumnya terdapat pada tanah dan arah tumbuh ke pusat bumi atau air. Tidak berbuku-buku, tidak beruas dan tidak berdukung daun atau bagian tubuh lainnya. Warnanya putih-putihan atau kekuningan. Tumbuh terus pada ujungnya, tetapi tumbuhannya terbatas dibandingkan dengan batang. Bentuknya seringkali meruncing sehingga mudah untuk menembus dalam tanah. Oke anak-anak, hanya itu yang ibu bisa sampaikan dari materi ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Pelango dari kelas PGMIB semester 4, NIM 1921028. Nah, di sini saya akan meneruskan materi dari tumbuhan dan proses kehidupannya. Saya akan menjelaskan proses kehidupannya tumbuhan.
tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Pertumbuhan pada tanaman ini adalah proses pertambahan ukuran, volume, massa, jumlah sel atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya nggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu perubahan jumlah pada ukuran, serta perkembangannya, yaitu proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain proses menuju tahap dewasa. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan cuma bisa dinyatakan secara kualitatif. Hal ini karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga nggak bisa diamati. Contohnya berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer di sini dijelaskan merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tubuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan primer merupakan akar menembus tanah dan ujung batang akar mencapai matahari. Daerah pertumbuhan akar dan batang berdasarkan aktivitas terbagi menjadi 3, yaitu daerah pembelahan, yaitu sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. Dan yang kedua, daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Dan yang ketiga, daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan jadi cabang. Serta pertumbuhan sekunder di sini, pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan kambium pada batang, tumbuhan dikotil, dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk phloem atau kulit kayu. Dampaknya aktivitas jaringan meristem adalah kambium atau diameter batang dan akar bertambah besar. Pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, jadi nggak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil enggak berlangsung merata sepanjang tahun karena dipengaruhi musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis dibandingkan saat musim hujan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama gen. Gen merupakan pembawaan sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga merupakan kemampuan metabolisme, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam
pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auskin untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Dan yang kedua, giberlin untuk membentuk biji serta perkembangan dan kecambahan embrio. Dan yang ketiga, etilen untuk pematangan buah dan perontokan daun. Dan yang keempat, sitokinin untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Dan yang kelima, absisat untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Dan yang keenam, kaolin untuk proses organogenesis tanaman. Dan yang ketujuh, asam traumalin untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Dan yang ketiga, daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan jadi cabang. Serta pertumbuhan sekunder di sini, pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan kambium pada batang, tumbuhan dikotil, dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk phloem atau kulit kayu. Dampaknya aktivitas jaringan meristem adalah kambium atau diameter batang dan akar bertambah besar. Pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, jadi nggak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil enggak berlangsung merata sepanjang tahun karena dipengaruhi musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis dibandingkan saat musim hujan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama gen. Gen merupakan pembawaan sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga merupakan kemampuan metabolisme, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga merupakan kemampuan metabolisme, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auskin untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Dan yang kedua, giberlin
untuk membentuk biji serta perkembangan dan kecambahan embrio. Dan yang ketiga, etilen untuk pematangan buah dan perontokan daun. Dan yang keempat, sitokinin untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Dan yang kelima, absisat untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Dan yang keenam, kaolin untuk proses organogenesis tanaman. Dan yang ketujuh, asam traumalin untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.